Shalom, puji Tuhan saudara kekasih, bagaimana kabarnya? Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada, semua kuat sehat menjadi milik kita semuanya. Untuk tetap kuat kita di dalam memuji dan melayani Tuhan kita. Saat ini kita mau buka ibadah kita saudara kekasih. Untuk itu saudara kekasih, kita angkat dulu pujian kita kepada Tuhan kita. Kita angkat pujian kita, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhanku. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penderitaan, sakit, penyakit, tidak ada yang dapat memisahkan kami, karena kami sudah terikat dengan Engkau. Kasih-Mu ada dalam kehidupan kami, untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami. Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Mari tolong Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga tamatnya. Bahkan sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar firman ini boleh senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Bapa yang baik dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka hati dan pendengaran kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kekasih, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun bentuk saudara kekasih yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau kuat, kita tetap mau eksis di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara kekasih, langsung saja kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 4. Saudara kekasih, dikatakan di dalam Kolose 4 ayat 12, firman Tuhan saudara kekasih, 2-3 ya. Salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Haleluya. Saudaraku, ya, salam dari Epapras. Epapras ini adalah seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan yang ada di dalam Kolose, saudara kekasih. Dia bergumul kepada jemaat ini supaya menjadi jemaat ini bisa berdiri teguh, menjadi jemaat yang dewasa, yang punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Saudara kekasih, yang dapat kita pelajari dalam ayat ini, saudaraku, ada 3 pergumulan Epapras ini untuk sidang jemaat yang ada di Kolose. Inilah yang pertama, saudara kekasih. Apa pergumulannya saudaraku? Ya, dikatakan di sini saudaraku kekasih, dia bergumul saudaraku kekasih di dalam doanya kepada Tuhan, supaya jemaat ini menjadi, supaya kamu berdiri teguh. Itu yang pertama saudaraku kekasih, supaya jemaat ini bisa berdiri teguh saudaraku kekasih. Untuk dapat berdiri teguh saudaraku, lihat dulu di dalam Kolose 1 ayat 23. Dikatakan kalau di dalam Kolose 1 ayat 23, bacakan dengan cepat.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Harus bertekun di dalam iman, saudaraku yang kekasih. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, saudaraku yang kekasih. Ya, harus bertekun di dalam iman. Ya, iman yang bagaimana, saudaraku, yang kita tekuni, saudaraku. Ya, kalau kita beriman, saudaraku, tidak cukup hanya kita beriman. Kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Ya, dengan kelakuan dan kelakuan kita, saudaraku yang kekasih. Ya, kita bisa bilang, aku beriman, aku percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mau beribadah kepada Dia, tetapi kita tidak mau berdoa kepada Dia. Itu hanya ucapan, saudaraku. Tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, saudaraku. Itu kategori iman, saudaraku yang kekasih. Contohnya, saudaraku yang kekasih, adalah Abraham. Ya, bagaimana Abraham, saudaraku yang kekasih? Abraham adalah bapa yang beriman, saudaraku yang kekasih. Tetapi Abraham, ya, ketika dia beriman, dia disertai dengan perbuatan-perbuatan. Ketika firman sampai kepadanya, dia langsung melakukan. Perbuatan itu adalah suatu perbuatan kita, saudaraku yang kekasih. Ya, dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudaraku yang kekasih, ketika firman datang kepada Abraham, saudaraku, Tuhan berkata, Abraham persembahkanlah anakmu Ishak itu. Dia senantiasa langsung mengambil komitmen, saudaraku. Langsung dia mengambil anaknya Ishak, saudaraku. Sehingga dikatakan di dalam, saudaraku, di dalam Kejadian, ya, Kejadian 22 bisa kita baca, saudaraku yang kekasih. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, apa dikatakan Tuhan kepadanya, saudaraku? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi itu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Amori. Saudaraku kekasih, persembahkanlah ia ke sana sebagai korban bakaran kepada aku, saudaraku kekasih. Abraham memiliki satu anak, satu perjanjian, itulah anaknya Ishak, saudaraku kekasih. Dia sangat mengasihi anaknya ini karena dialah anak yang sudah ditunggu-tunggu. Dia adalah anak perjanjian. Tetapi ketika firman Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak sebagai korban bakaran, saudaraku kekasih, Abraham langsung mengambil sikap yang bagus. Langsung dia membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Saudaraku yang kekasih, tidak senantiasa hanya kata-kata. Bisa saja dia mendengarkan tetapi dia tidak melakukan itu, saudaraku. Tetapi Abraham adalah senantiasa orang yang cekatan. Ketika dia mendengarkan kebenaran firman, langsung cepat-cepat dia senantiasa mengambil keputusan untuk senantiasa melakukan firman Tuhan itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Itulah yang akan beriman. Jadi kalau kita pun beriman, saudaraku, tidak cukup kita katakan aku beriman. Ketika kita melihat saudara kita kekurangan, padahal kita mampu untuk memberikan, mana mungkin kita ada iman dalam kehidupan kita. Orang yang beriman itu, saudaraku, disertai dengan perbuatannya, disertai dengan tindakan-tindakan. Kalau kita lihat orang yang berkekurangan, maka tergeraklah belas kasihan kita untuk menolong itu, saudaraku kekasih. Ya, itu namanya orang yang beriman. Itu namanya, ya, penuh dengan tindakan. Makanya senantiasa, ya, pergumulan dari Epafras ini mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose ini, saudaraku, supaya kau beriman. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ya, apa dikatakan, saudaraku, supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Kolose tadi, di dalam ayat 23 tadi, yang B-nya, saudaraku, bacakan dulu yang B-nya. Apa dikatakan di sana? Jangan mau. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil supaya kita bisa berdiri teguh. Jangan kau mau digeser dari pengharapan Injil ini, Injil kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kau digeser, ya. Jangan kau mau ditipu, ya, saudaraku yang kekasih. Di dalam sana, di dalam Yohanes, saudaraku yang kekasih, saudaraku, dikatakan Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Haleluya, saudaraku kekasih. Artinya, saudaraku, kita harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku, harus kita percayai, saudaraku yang kekasih. Jangan mau kau dipalsukan, saudaraku yang kekasih. Karena banyak orang saat ini yang memalsukan kebenaran firman Tuhan demi mementingkan dirinya sendiri, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mau digeser dari pengharapan Injil Kristus, saudaraku yang kekasih. Contohnya, saudaraku yang kekasih, tentang baptisan, saudaraku yang kekasih, ya, saudaraku, ya. Ada banyak orang berkata, baptisan itu kan milik karismatik. Tidak, saudaraku, itu bagi kita semua. Orang yang
percayai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai. Apa yang tertulis di sini saudaraku, itulah yang kita lakukan. Makanya Tuhan berkata jangan kau mau digeser dari kebenaran firman Tuhan. Kalau memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kenapa tidak kita lakukan saudaraku? Bukankah perintah Tuhan ini adalah senantiasa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam banyak ayat dalam kebenaran firman Tuhan ini saudaraku, mengenai baptisan dulu yang pertama. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam Markus 1 ayat 4, Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, baptisan itu adalah suatu tanda pertobatan kita kepada Tuhan. Ya, bukan milik karismatik baptisan itu saudaraku, tetapi milik semua orang yang percaya kepada kitab suci. Makanya dikatakan jangan kau mau digeser dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ada tertulis ayatnya inilah, banyak ayatnya saudaraku yang kekasih mengenai baptisan. Baptisan itu adalah suatu tanda pertobatan kita, bahwa kita bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita mau senantiasa dilahirkan kembali. Saudaraku yang kekasih, haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Yang kedua juga tuh saudaraku, tentang jangan kau makan darah. Ada nggak tertulis dalam firman Tuhan? Ada jelas. Firman Tuhan mulai dari ini saudaraku, perjanjian lama sampai perjanjian baru pun saudaraku sudah dikatakan Tuhan. Saudaraku, coba dulu saudaraku yang kekasih di dalam Imamat 7 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana saudaraku yang kekasih, janganlah kamu memakan darah apapun, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawanya itu harus dilenyapkan dari bangsa, dari segenap bangsa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah berkata janganlah kamu memakan darah. Tetapi kenapa orang banyak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, belum diselidiki kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata saudaraku yang kekasih, darah apapun nyawa orang itu harus dilenyapkan. Kalau siapa yang memakan darah saudaraku yang kekasih, bukan karena lezatnya makanan itu, karena banyak sebagian orang besar berkata saudaraku yang kekasih, kalau tidak pakai darah daging ini rasanya hampa, rasanya tidak enak. Bukan itu soalku, saudaraku, bukan soal lezatnya saudaraku yang kekasih, tetapi soal pengikutan kita, soal kepercayaan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajari kita, firman Tuhan yang menjadi pondasi, firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam kehidupan kita, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan supaya kita dapat berdiri teguh. Apakah ada tertulis? Kalau tidak ada tertulis, nggak usah kita lakukan. Ini kan tertulis saudaraku yang kekasih, jelas dikatakan firman Tuhan, jangan kamu memakan darah. Darah apapun saudaraku yang kekasih, setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan. Bayangkan saudaraku yang kekasih, cukuplah hanya Yesus yang senantiasa sudah berkorban bagi kita. Dan sebagai tanda peringatannya, kita senantiasa minum cawan. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah perjamuan yang kita lakukan di setiap ibadah-ibadah dimanapun kita berada. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Jadi itu suatu peringatan. Kata Tuhan senantiasa kepada kita supaya kita jangan digeser oleh pengharapan Injil Kristus yang kita senantiasa sudah tekuni ini saudaraku. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, yang dapat kita senantiasa saudaraku pelajari di dalam senantiasa pergumulan dari Epafras ini saudaraku, untuk jemaat yang ada di Kolose. Yang kedua, di dalam Kolose 4 ayat 12b. Apa tadi dikatakan di dalam Kolose 4 itu ayat 12b? Yang B-nya sekarang saudaraku yang kekasih. Tadi sudah kita senantiasa menjadi jemaat yang teguh berdiri. Jadi yang kedua saudaraku apa? Digumuli. Ayo bacakan dulu. Sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yang pertama dulu, sebagai orang yang dewasa. Kita harus menjadi orang yang dewasa saudaraku kekasih. Bacakan dulu di dalam Ibrani 5 ayat 11. Dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 11 saudaraku kekasih, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, dengan cepat bacakan. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Haleluya, saudaraku. Tuhan diajarkan di sini saudaraku yang kekasih, di dalam Ibrani ini saudaraku yang kekasih dikatakan di sana, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu,
remaja, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok. Sekalipun sudah ditinjau, ya, mungkin saudaraku yang kekasih sudah lama mengenal Kristus, saudaraku. Mungkin dari nenek moyangmu sudah engkau mengenal Kristus, saudaraku yang kekasih. Sudah ditinjau dari segi waktu, tetapi engkau senantiasa masih perlu diajarkan asas-asas pokok. Kenapa? Karena kau tidak membuka hatimu untuk Tuhan. Masih memerlukan susu, saudaraku. Tetapi orang dewasa dikatakan di sana, saudaraku, kalau sudah dewasa tidak mau lagi makanan yang lembek, saudaraku, tetapi memerlukan makanan yang keras. Dia tidak mau lagi firman Tuhan yang lembek-lembek. Ayo saudaraku, bertobatlah engkau supaya engkau selamat. Ayo saudaraku, kita ke gereja. Ayo saudaraku, tidak itu lagi yang diperlukan orang yang dewasa. Tetapi orang dewasa itu memerlukan makanan yang keras, firman Tuhan yang keras. Saudaraku, contohnya kalau engkau sakit, koreksi dirimu. Itu keras-keras bagi daging, saudaraku. Tetapi untuk menyembuhkan jasmani dan rohani kita, kita harus koreksi apa yang senantiasa, ya, kita lakukan, saudaraku, sehingga kita mengalami sesuatu. Itu harus kita koreksi dalam hidup kita. Jadi Tuhan katakan, engkau sudah dewasa, berarti makanan keras yang kau butuhkan. Dan dikatakan di sana, saudaraku, kalau sudah dewasa kita harus memiliki panca indera yang terlatih. Apa panca indera? Mata, telinga, hidung, mulut, saudaraku yang kekasih, bahkan lidah, saudaraku yang kekasih. Itu harus terlatih. Mata, cara memandang kita harus terlatih, cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita harus terlatih, cara berkata-kata kita harus berlatih, saudaraku yang kekasih. Ya, itu dikatakan, makanya engkau harus menjadi jemaat yang bisa, orang yang dewasa di dalam Tuhan. Harus memerlukan makanan yang keras, firman Tuhan yang keras, yang boleh mengajari kita, saudaraku yang kekasih. Ya, firman Tuhan berkata, ya, suatu tanda pertobatan itu, saudaraku yang kekasih, kalau engkau memberi dirimu dibaptis, saudaraku yang kekasih. Jikalau tidak, saudaraku yang kekasih, engkau tidak berhak untuk, ya, masuk menjadi anggota kerajaan Allah, saudaraku yang kekasih. Untuk itu, mari sungguh-sungguh kita senantiasa menjadikan diri kita ini menjadi orang dewasa. Jangan lagi engkau senantiasa yang harus dibujuk-bujuk, ya, untuk datang beribadah. Janganlah engkau harus dipaksa-paksa dulu, saudaraku yang kekasih. Jangan engkau lebih suka ke pastapora, jangan lebih suka engkau bentuk-bentuk kedagingan. Tetapi Tuhan katakan itu, salibkan itu semua bentuk kedagingan. Itulah kategori orang dewasa, saudaraku yang kekasih. Kalau engkau mampu bertahan di dalam pencobaan, engkau mampu mengalahkan segala bentuk-bentuk kedagingan yang senantiasa mengintimidasi engkau. Apa kedagingan yang membuat hatimu jauh daripada Tuhan, saudaraku yang kekasih, engkau sanggup akan menyalibkan itu. Maka engkau menjadi kategori orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, punya panca indera yang terlatih kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Telinga kita ini tajam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dikatakan lagi pergumulan daripada saudaraku, ya, Epapras ini kepada jemaat yang ada di Kolose yang ketiga adalah di dalam 12C. Dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, ya, berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kita harus yakin penuh kepada Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, bacakan dengan cepat. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, saudaraku. Punya keyakinan yang kokoh seperti yang ada di dalam Roma ini, saudaraku yang kekasih. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dia memiliki keyakinan bahwa Injil ini dapat menyelamatkan, Injil ini dapat menyembuhkan, Injil ini dapat menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terluka, setiap penderitaan kita, apapun bentuk persoalan kita, ini dapat senantiasa memberikan jawaban. Ada kepercayaan yang penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Yakin kita. Bagaimana seseorang itu yakin, saudaraku? Ya, seseorang kalau dikatakan yakin berarti tidak ada lagi keraguan dalam kehidupannya. Yakin dia bahwa Yesus kita itu sanggup menyembuhkan, Yesus kita itu dapat menyelesaikan persoalan kita, saudaraku yang kekasih. Yakin tidak ada keraguan, yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya terjadi kemujizatan, saudaraku. Kalau tidak yakin, saudaraku, kalau engkau mendua hati, engkau tidak akan mendapat apa-apa. Firman Tuhan yang berkata, saudaraku yang kekasih, orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam kehidupannya. Tetapi mari, saudaraku yang kekasih, kita yakin
Yakin kita atas segala kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Firman Tuhan ini dapat memberikan jawaban yang terindah bagi kita. Firman Tuhan ini dapat melakukan yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini dapat menyelesaikan bentuk-bentuk persoalan dalam rumah tanggamu. Apapun itu, baik melalui penyakit, saudaraku yang kekasih, ada kesembuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sudah banyak orang disembuhkan dalam firman Tuhan. Mujizat terjadi kalau yakin kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari yakini kebenaran firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, saudaraku, jangan pernah ragu untuk senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan adalah jawaban kita yang paling terindah, saudaraku. Sebab itu bacalah, renungkanlah ini, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini. Baca banyak-banyak, indahlah keyakinan kita, saudaraku yang kekasih. Kalau kita sudah yakin ini menyelamatkan kita, maka kita akan dapat memperoleh mujizat yang terjadi daripada Tuhan. Haleluya. Jangan ada orang lagi yang berlambat-lambat, saudaraku. Kita sudah kategori orang dewasa, mulai dari nenek moyang kita. Kalau kita sudah ditinjau, saudaraku, seharusnya sudah pengajar, tetapi kita tidak tahu apa isi kebenaran firman Tuhan. Itu memilukan hati Tuhan, saudaraku yang kekasih. Semungkin kau sudah berumur 70 tahun, tetapi engkau tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Apa isinya, saudaraku, engkau tidak mengerti. Inilah, saudaraku, yang membuat hati Tuhan terluka. Tetapi Tuhan berkata, jadilah menjadi orang yang bijak, jadilah menjadi orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih hidup kita ini, terlatih tubuh kita ini untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau latih hidup di dalam dunia ini. Dunia ini hanya untuk membinasakan. Haleluya, saudaraku, ya. Jadi jangan orang ada lagi yang hidup di dalam pesta pora kedagingan, yang kemabukan. Itu semuanya menjadi kategori orang-orang anak-anak di dalam Tuhan. Tetapi kita adalah anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, yang memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Lihatlah gelombang dunia ini, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, kesusahan terjadi. Bagaimana, saudaraku yang kekasih, persoalan-persoalan di mana-mana ada, saudaraku yang kekasih. Bahkan gempa bumi terjadi di mana-mana. Hujan lebat, banjir terjadi di mana-mana. Ya, saudaraku, itu senantiasa menandakan alarm Tuhan sudah mulai berbunyi, saudaraku yang kekasih. Jikalau sangka kala itu, saudaraku yang kekasih, sudah berbunyi, tidak ada lagi kesempatan, saudaraku, bagi saudara untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan selain engkau hanya bersedia untuk menerima antikris yang akan merajalela 3,5 tahun namanya. Sebab itu Tuhan katakan, dewasalah di dalam Tuhan, punya panca indera yang terlatih. Jangan lagi kita menjadi anak-anak, tetapi orang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa kita, saudaraku yang kekasih, harus kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sebab tidak bisa hartamu untuk menyelamatkan kau. Seandainya bisa emasmu itu, seandainya bisa uangmu yang ada di deposito itu bisa menyelamatkan jiwamu sendiri, sudah tentulah, saudaraku yang kekasih, tidak ada senantiasa yang binasa. Tetapi karena itu tidak berlaku dan bagi Tuhan yang dapat menyelamatkan engkau, imanmu, kepercayaanmu, keteguhanmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan. Itulah yang dinilai Tuhan. Haleluya. Tidak pernah ditanya Tuhan nanti berapa emas, berapa rumahmu banyaknya, berapa uangmu di deposito. Tidak, Tuhan pernah tanyakan itu. Tetapi yang Tuhan tanya, saudaraku, adakah engkau membawa jiwa kepadaku? Adakah engkau memperbesar kerajaan Tuhan? Adakah engkau menyukakan hatiku selama engkau di bumi? Itulah yang dikatakan Tuhan. Jadi berhentilah berbuat jahat, saudaraku. Berhentilah hidup di dalam kedagingan. Buang segala kemabukan pesta pora, saudaraku yang kekasih. Bahkan segala yang tidak, hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, ya, hindarkan semuanya itu, saudaraku, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku kekasih. Inilah ringkasan ibadah kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati ibadah kita. Kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas segala perintah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu, agar kami meninggalkan segala bentuk-bentuk kedagingan, agar kami jangan lagi anak-anak Tuhan, tetapi kami mau dewasa di dalam Tuhan, yang punya panca indera yang terlatih, Bapa yang baik di dalam surga. Biarlah kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil dapat menyelamatkan kami, Bapa. Injil dapat menyembuhkan kami, menyelamatkan, bahkan senantiasa menjawab setiap persoalan, Bapa, pergumulan anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada. Terima kasih Tuhan Yesusku. Biarlah firman yang sudah hamba-Mu Tuhan Yesus sampaikan itu boleh senantiasa masuk bagi kami semua anak-anak-Mu, Bapa, untuk memberikan kami semangat Tuhan, untuk berjuang Tuhan Yesus, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi untuk menjemput kami, Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, transferkanlah firman-Mu ini, Bapakku yang baik dalam surga. Engkau jawaban dalam setiap kami anak-anak-Mu. Turunlah belas kasihan-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jawaban kami yang terindah, Bapa.
Bela kami Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami. Dan kami tutup ibadah kami berucap bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih. Tuhan memberkati kita saudaraku, hidup dalam perkenangan Tuhan. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah kita. Tetap dukung pelayanan kita ini. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Shalom.